Sobat BKD dimanapun berada, para pejuang NIP ya, tolong didengerin. Jadi begini Bu, kita kemarin sudah cross check ya, teman-teman ya. Kita udah cross check kemarin kenapa ada data yang berbeda. Kita bisa mengatakan ini adalah anomali data. Nah, anomali data. Kenapa database-nya kok berbeda? Di Kepmenpan kok nggak ada, tapi di sini ada. Itu yang kita bingung. Kita sudah sekian kali rekon dengan teman-teman OPD. Bahkan kami pun sampai mengecek data di namanya SPTJM. Ketika kita mengusul ke Menpan, itu ada namanya SPTJM. SPTJM adalah surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh PPK. Betul. Yang ditandatangani oleh PPK. Kita sudah mengecek usulan kita, bahwasanya usulan kita ada. Ya, teman-teman ya. Usulan sudah kita sesuai ada. Ya, berarti tapi ya. kenapa kita nggak tercover di Kepmenpan? Itu yang jadi permasalahan. Oke? Ada juga nih OPD nih. Mas, kami tuh ada yang input kemarin. Kita cek di sistem ada. Ternyata dia baru input setelah bulan April, setelah kita terakhir rekon. Kita ada publish kemarin apa namanya? Expose. Terakhir expose ya. Ternyata setelah expose itu ada yang input kembali. Jadi di SPTJM-nya enggak ada. Ya. Jadi di sistemnya, di aplikasinya ada, di SPTJM-nya enggak ada. Setelah kita tracking, sistemnya itu mengatakan bahwasannya yang bersangkutan baru input di atas bulan April setelah kita selesai pengusulan. Jadi perangkat daerah ini juga berusaha juga. Cuman kalau itu kan kita nggak bisa lagi ya Bu ya. Yang kita usulkan adalah yang sudah ditandatangani oleh PJ, SPTJM. Hasil rekon kita kemarin terakhir. Nah, itu permasalahannya Bu. Ya, itu gara-garanya gitu kan. Itu bisa dijadikan sebabnya kenapa nggak ada, itu sebabnya Bu. Iya. Jadi dan mohon solusinya nih kali ini. Kami udah coba komunikasi dengan Menpan, ya. Sepertinya ketika Menpan itu sudah mengeluarkan Menpan dan ditetapkan dan berlaku se-Indonesia, itu akan sangat susah diganti. Ya, teman-teman ya. Itu akan sangat susah diganti. Pokoknya Menpan juga alasannya apapun itulah. Walaupun FPTJM ini ada, juga mereka juga kayaknya agak susah juga. Kita juga bingung nih. Wow. Ya, merubah Kepmenpan itu lebih susah dibandingkan merubah aturan SK Tim, Pergub dan sebagainya, itu lebih susah. Oke? Oke. Nah, BKD aja gampang betul. aja ya. Nah, sekarang kan daripada kita capek-capek kan dalam artian mikirin hal itu gimana, kita usaha tapi mendul-mendul terus, mending kita cari solusi kan gitu. Nah, itu. Betul ya? Ya, Nah. betul. Solusinya apa nih, Kak Reza nih? Jadi yang solusi yang bisa kita tawarkan di sini, teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman silahkan mencari jabatan yang linear dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kalau tadi ilmu hukum tidak ada, nah di mana UPTD di Ibu di bawah Bapenda itu ada yang mensyaratkan kualifikasi ilmu hukum. Itu yang pertama. Siapa tahu, ya kan, yang bersangkutan pengalaman kerjanya belum 2 tahun. Gitu ya. Jadi ini yang si A ini pengalaman kerjanya belum 2 tahun, otomatis yang bersangkutan kan nggak berhak dong ikut P3K, ya kan? Kebetulan sama-sama ilmu hukum nih. Nah, yang bersangkutan ini bisa mengisi. Itu dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ketika nggak bisa ilmu hukum itu ternyata sudah nggak ada semua, jatuhnya ke SMA. Memakai ijazah SLTA. Berarti turun nih ya. Hah? Pendidikannya, pilihannya. Bapenda turun nggak masalah kan? Iya. Nggak masalah ya? Masalah geng. Selisihnya lumayan ya. Pranata. Mas Reza, selisihnya lumayan antara Pranata sama asisten Pranata. Bener. Jadi ketika yang satu itu ilmu hukum itu tidak ada, otomatis kita mau nggak mau, suka nggak suka harus turun ke SMA. Jenjang ke pendidikan SLTA. di bawah ya. Jenjang Jenjang di bawahnya. pendidikan yang dilamar berarti nih Kak ya. Karena jenjang pendidikan di lamar SMA ini kan berlaku kan general ya Bu ya. SMA, SMK semua kan sama tuh. Yang bersangkutan bisa ngelamar. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Syukur-syukur yang sudah kita proyeksikan itu orangnya apa ya? Ya mohon maaf lah, misalnya pengalaman kerjanya kurang 2 tahun, sama kayak tadi kan bisa digantikan. Tapi kalau pengalaman kerja yang bersangkutan itu sudah orang lama, sudah 2 tahun pengalaman kerja di situ,
mau nggak mau dia harus bersaing untuk memperebutkan formasi itu. Oke. Ya teman-teman ya, yang bersangkutan harus bersaing untuk memperebutkan satu formasi SMA. Misalnya formasi cuma satu, sudah ada proyeksinya Bu satu orang nih. Ternyata yang bermasalah tadi yang ilmu hukum. Datang satu lagi kan? Jadi akhirnya berdua dua orang nih. Formasinya berapa? Satu kan? Satu. Yang bersangkutan harus bersaing, akhirnya rebutan formasinya. Nah, disitulah Kepmenpan yang tadi disebutkan oleh Albert, ada yang mengatakan bahwasanya seluruh teman-teman non-ASN yang sudah mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir, tolong garis bawahi teman-teman ya, tahap akhir, ya, tahap akhir, dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi masih bisa bekerja. P3K paruh waktu. Iya. Oke. Tidak diberhentikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Mekanismenya belum ada Bu, tinggal kita tunggu aturan turunannya. Oke. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan konsep Opsi-opsi lain. Iya, opsi-opsi lain ketika ini nggak bisa diangkat, kalah seleksi, yang bersangkutan dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu. Ya, Bu, ya? Jadi memang pesannya adalah daftar saja, ikuti saja. Iya. Lolos tidak lolos? Iya. Ya, dengan syarat tadi ya pengalaman kerjanya 2 betul. tahun. Nanti tahun depannya lagi, ya kan, tahun depannya lagi, yang bersangkutan ketika OPD itu ada formasi, kita buka. Yang paruh waktu itu bisa ikut. Yang full. Ya, yang P3K. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ida ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi ditambah aturan. Teman-teman P3K yang sudah memiliki pengalaman kerja 1 tahun dan usianya masih cukup di bawah 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS. tanpa harus takut kehilangan status seorang P3K. Benar. Betul. Enak. Konsepnya sudah bagus, Mbak. Iya. Ya, Bu ya. Iya, tapi memang masa transisi ini kan memang masih perlu Betul. penyesuaian dan sebagainya. Iya. Bu Ida sudah terjawab ya Bu Ida ya?